Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kami di kelompok Satu Psikologi. Oke teman-teman, di sini kita akan mempresentasikan tentang gejala-gejala campuran, yang dimana terdapat 3 inti dalam gejala campuran ini. Oke, yang pertama di sini ada tentang gejala sugesti, teman-teman. Oke. Terus yang kedua ada gejala apa, teman-teman? Perhatian. Kurang apa? Perhatian. Yang ketiga ada kelelahan. Oke, guys, teman-teman. Jadi kita akan mempresentasikan satu-satu dimulai dari sugesti yang akan dibawakan oleh Ufti Alia. Sugesti adalah pengaruh yang diberikan kepada pikiran seseorang untuk membentuk perilaku tertentu. Sugesti dapat dilakukan secara sadar maupun secara tidak sadar. Dalam kehidupan sehari-hari, sugesti dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, baik itu yang positif maupun yang negatif. Maka dilanjutkan kepada contoh sugesti dalam kehidupan sehari-hari, baik yang positif dan negatif oleh Pak Sofyan. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh sugesti positif dan negatif. Sugesti positif ini mungkin bisa kita temui di kelas, contohnya ketika ada seseorang yang malas belajar, kita selaku temannya untuk memotivasi secara tidak langsung itu kan memberikan sugesti positif itu supaya dia belajarnya lebih khusyuk, lebih fokus lagi dan lebih semangat. Untuk selanjutnya sugesti yang negatif, contohnya di kehidupan masyarakat seperti ada ketika preman mengancam kepada pedagang-pedagang kaki lima untuk tidak berjualan di tempat tersebut, padahal tempat itu sah saja untuk siapa saja masyarakat yang untuk mencari nafkah di tempat tersebut. Tapi ada segolongan masyarakat atau preman yang mengancam sehingga secara tidak langsung mengganggu psikologi pedagang-pedagang sehingga dia ketakutan untuk berdagang di tempat tersebut. Segitu Pak Moderator, silakan. Oke, ternyata tadi kita sudah mendengarkan apa itu sugesti dan apa itu contohnya. Dilanjutkan pada apa sih? Perhatian. Jadi kita sekarang akan lanjutkan kepada materi perhatian yang akan dibawakan oleh Khina. Oke, jadi perhatian itu adalah tindakan atau sikap yang menunjukkan kepedulian terhadap orang lain, gitu teman-teman ya. Jadi peduli. Terus perhatian dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, baik yang bersifat fisik, emosional maupun sosial. Bentuk-bentuk perhatian fisik meliputi kayak mendengarkan dengan penuh perhatian kayak gitu. Terus membantu dalam pekerjaan atau tugas, memberikan hadiah. Sekarang contohnya akan dilanjutkan oleh Ufti Syafa. Adapun bentuk-bentuk perhatian fisik, contohnya misalnya mendengarkan dengan penuh perhatian. Contohnya seorang murid mendengarkan guru sedang menjelaskan tugas. Adapun contohnya menunjukkan empati, misalnya menolong antara sesama, menunjukkan sikap kepedulian, kemudian membantu dalam pekerjaan. Adapun contoh perhatian emosional, contohnya menunjukkan dukungan antara sesama, kemudian menghargai sesama. Kemudian adapun contoh perhatian sosial, misalnya melakukan hal-hal yang menyenangkan bersama,
kemudian mengundang ke acara atau kegiatan yang dilakukan, misalnya kegiatan seperti kerja bakti di masyarakat. Mungkin udah. Oke. Jadi karena udah beres tadi poin-poin tentang perhatian dan contohnya, kalau kita lanjut supaya cepat kita lama-lama teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang kelelahan yang akan dibawakan oleh Ukhti Al-Lola Jannah. Ini ialah suatu kondisi fisik atau mental yang ditandai dengan 3L, yaitu lemah, letih, dan lesu. Kelelahan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang tidur, stres, kurang olahraga, dan masih banyak. Kelelahan ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu subtraksi dan adisi. Kalau kelelahan subtraksi itu adalah kelelahan yang disebabkan oleh hilangnya atau berkurangnya sesuatu, sedangkan kelelahan adisi ini yaitu yang disebabkan oleh adanya sesuatu yang berlebihan. Untuk contohnya akan diperbahan oleh Teh. Oke, jadi kelelahan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, kelelahan subtraksi. Jadi kelelahan subtraksi itu contohnya kita kurang tidur. Nah, kalau kurang tidur itu menyebabkan bisa penyakit insomnia gitu. Dengan kurang tidur, terus yang kedua itu kurang olahraga. Karena kita kurang olahraga, jadi badan kita itu lelah dan emang benar-benar ketika dipakai olahraga lagi malah badan kita tuh terasa sakit gitu karena kita itu jarang untuk berolahraga dan semakin lelah gitu jadi kita. Terus yang kedua ada kelelahan adisi. Nah, contohnya kelelahan adisi di sini mengkonsumsi obat-obatan yang terlarang dan sama juga alkohol. Nah, orang yang mabok jadi berlebihan gitu, karena berlebihan jadi dia tuh bisa menyebabkan pingsan dan lainnya. Terus seperti itu. Terima kasih. Silakan. Oke, karena kita sudah di penghujung acara dan kita sudah mempresentasikan apa itu sugesti, apa itu perhatian, apa itu tadi apa? Kelelahan. Jadi intinya di sini kita nggak boleh berlelah-lelah, harus semangat selalu, sugestinya harus baik, terus apalagi perhatiannya harus baik juga gitu, jangan busuk, jangan buruk. Oke? Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf karena banyak kesalahan, kekurangan. Apa aja? Kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.